Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kami harapkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di rumah tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu pagi yang indah ini kita mulai. Biarpun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi marilah kita tetap semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu pagi hari ini kita mulai. Sebelum dimulai, marilah kita menghadap pada Tuhan, minta bimbingan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Bapa, dengan kerendahan hati kami pada minggu yang indah ini datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucapkan segala puji syukur atas semua berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Bapa, Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami Bapa dari belenggu dosa atau belenggu maut, sehingga oleh pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang menderita sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Kami pada pagi hari ini ingin memuji dan menyatakan nama-Mu, dan kami juga ingin mendengarkan sabda-Mu. Bapa, penuhi hati dan jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami semua yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah, kiranya Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua bisa memahami akan firman-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan senang hati, dan firman-Mu bisa merubah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang bisa memberi pengharapan, penghiburan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga mengampuni segala dosa-dosa kami yang sangat besar ini, karena selama ini kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani dalam Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah ini kita alaskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya sambil berseru di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, sebagai orang-orang yang berdosa, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami ini telah dilahirkan di dalam keadaan berdosa, dan oleh sebab itu kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itulah kami berlindung pada rahmat-Mu untuk mencari dan memohon kasih karunia-Mu demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang ada di surga, telah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal mati untuk kita serta mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya dalam namanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita ucapkan bersama-sama, berikanlah semuanya ini kepada kami sekalian ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memasuki pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Yang pertama diambilkan dari Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 dan disambung dengan Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Kemudian nanti disambung dengan pembacaan yang kedua yang diambilkan dari Matius 9 ayat 9 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea pasal 5 ayat 15 dan pasal 6 ayat yang ke-6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita sambung dengan pembacaan yang kedua yang diambilkan dari Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Judul perikop Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk meresapkan firman Tuhan pada minggu hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 388. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau merenungkan firman Allah, marilah kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam neraka pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan nats khotbah pada minggu hari ini, kita akan bersama-sama untuk tunduk kepala, kita akan datang kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali untuk berkat-Mu sampai hari ini Engkau boleh pelihara setiap kami Tuhan. Tiba waktunya kami akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, membuka setiap hati kami semua, dan mempersiapkan kami. Bahkan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah pada minggu hari ini saya ambil di dalam Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-25. Saya ulangi, Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Demikian saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah yang akan kita renungkan pada minggu hari ini. Nats ini tentang janji Allah yang khusus kepada Abraham. Bagaimana janji itu ada hubungannya dengan kita sekarang? Janji Allah ini penting untuk kita dan juga kita menerima pelajaran yang paling baik di dalamnya. Janji Allah kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Karena janji Allah demikian, Abraham mengharapkan bahwa istrinya bisa cepat-cepat mengandung. Sesudah beberapa tahun, karena Sarah tidak mengandung, Sarah memberikan Hagar pembantunya. Lahirlah dari Sarah, yaitu Ismail. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janji Allah yang khusus kepada Abraham bahwa Sarah akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Melalui keturunannya itulah akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dengan nyata Allah memandang dari masa Abraham ke
masa perjanjian baru yang akan datang pada waktu janjinya itu akan digenapi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan satu tema, yaitu janji Allah akan selalu digenapi. Janji Allah akan selalu digenapi. Yang pertama saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham mengakui kelemahannya sebagai manusia. Yang kedua adalah Abraham mengakui kekuatan Allah. Dan yang ketiga adalah Abraham memperoleh berkat-berkat dari Allah. Mari kita akan renungkan bagian yang pertama. Saya akan ajak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu untuk membaca ayat yang ke-19, bahwa Abraham mengakui kelemahannya sebagai manusia. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Karena Allah sendiri yang memberikan sebuah janji kepada Abraham. Karena Allah sendiri yang memberikan janji yang sangat ajaib ini kepada Abraham. Abraham dipenuhi dengan penuh pengharapan akan sebuah janji-janji yang dari Allah. Suatu hal yang kontradiksi setelah memandang tubuhnya dan memandang istrinya seperti tubuhnya seakan-akan sudah mati dan rahim Sarah sudah tertutup, usia hampir 100 tahun. Walaupun ia lemah, Abraham tidak bersandar kepada kelemahannya, melainkan ia bersandar kepada firman Allah. Bagaimana manusia sesungguhnya? Manusia terbiasa bersandar kepada pikiran yang lemah. Manusia terbiasa bersandar dan sering melakukan kesalahan-kesalahan, sering menyandarkan manusiawinya. Mari kita belajar daripada bersandar dengan kebutuhan kita. Lebih baik mengakui kelemahan-kelemahan kita dan keterbatasan kita. Sama seperti apa yang kita renungkan di bagian yang pertama ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham ketika mengakui kelemahan-kelemahan pada dirinya. Kembali ayat yang ke-19, karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Satu ungkapan jelas bagaimana Bapak Abraham mengakui ketika ada kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Namun bagian yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Abraham mengakui kekuatan Allah. Kita lihat kembali ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham mengakui kekuatan dan kemampuan Allah untuk menggenapi segala sesuatu yang Ia sudah janjikan. Maka Abraham percaya, maka Abraham yakin akan hal itu. Maka ia menantikan sebuah penggenapan apa yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap Abraham. Terkadang kita ada ego yang terlalu besar. Kita semua pasti ada kelemahan. Terkadang kita merasa lebih daripada orang lain. Terkadang manusia tidak mau mengakui akan kekuatan Allah. Itu fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa dengan Allah segala sesuatu itu adalah mungkin. Kita lupa bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu. Apa yang telah Dia katakan, apa yang telah Ia janjikan, pasti akan digenapi. Bagaimana dengan janji Allah kepada Abraham? Allah sudah menggenapi janji itu. Abraham telah menjadi seorang ayah. Sarah mengandung dan melahirkan anak, yaitu Ishak. Melalui keturunannya, keselamatan itu akan hadir. Melalui keturunannya, keselamatan itu akan ada. Maka
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akui dan percayalah kekuatan Allah di dalam kehidupan saudara. Bahwa Allah mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa atas kehidupan kita. Maka yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir adalah Abraham memperoleh berkat-berkat dari Allah. Saudara boleh simak kembali di dalam Alkitab saudara, di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Dengan alasan apa Allah memberkati Abraham? Bukan karena ia sempurna, bukan Abraham sempurna, bukan karena Abraham penuh dengan kekayaan. Abraham diberkati dengan keselamatan hanya, kembali dikatakan dalam firman Tuhan, hanya karena iman. Allah memberikan kepada Abraham kekuatan untuk mempercayai janji Allah. Bukan karena perbuatan Abraham, tidak kekuatan manusianya, tetapi hanya iman. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita semua mengakui setiap kelemahan kita karena dosa-dosa kita dan mengakui kekuatan Allah untuk menghidupkan kita melalui Yesus Kristus, maka kita akan menerima berkat kekekalan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah seperti Abraham, setiap janji-janji Allah dia pegang, dia percaya. Maka yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akan saya ajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Di situ Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, berkat yang terakhir, yang kedua saya ambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9. Saudara boleh simak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu hari ini apa yang dikatakan di dalam Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-25, bahwa setiap janji Allah itu akan digenapi. Yang pertama, bagaimana Abraham mengakui setiap kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Yang kedua, bagaimana Abraham mengakui bahwa Allah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana Abraham memperoleh berkat-berkat Allah yang luar biasa. Maka inilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, terkhusus sidang jemaat di Jemaat Sion yang terkasih dimanapun berada. Mari tetap semangat, walaupun situasi sampai saat ini kita belum bisa beribadah di dalam gereja, tetapi mari kita minta bimbingan Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus supaya senantiasa menguatkan iman di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan Tuhan senantiasa beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar pada saat ini boleh kami renungkan, kiranya menjadi kekuatan akan setiap hidup kami, kekuatan iman kami, seperti Bapak Abraham yang banyak memberikan contoh buat kami semua. Bapak orang yang percaya. Biarlah hal ini, setiap kebenaran firman-Mu memeteraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hal ini menjadi berkat bagi kami semua sidang jemaat di Sion. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin.
salam berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara dan saudara boleh menerima berkat dari Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.